Kami mau membuka hati kami. Kami mau mengangkat suara kami, memuji dan menyembah Engkau. Allah yang ke atasnya kami mengucap syukur. Allah yang selalu menyertai hidup kami. Kiranya Tuhan bertahta atas pujian kami. Kiranya Engkau berkuasa atas setiap kami, atas ruangan ini Tuhan. Pendek kata kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga kepada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Sekalipun Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sama-sama buka hatimu, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Sekalipun ku berjalan, oh ya Tuhan, lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Engkau Tuhan yang hadir. Amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya, ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan
berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Ya Tuhan yang tak pernah mengingkari janji. Setiaannya sungguh terbukti. Oh, di sepanjang hidupku, untuk selamanya aku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allah yang setia, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi katakan di hadapanku, Kaulah Tuhan yang berjanji, yang berjanji dan tak pernah mengingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, bersamanya. ini iman siap kami ya Tuhan, bahwa kami mau setia melayani Kau, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Dia setia, Dia mulia. Dia layak Dalam keadaan apapun kami Tuhan, kami melihat bahwa Kau Allah yang setia, Kau Yesus yang tak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Kami percaya kepadamu. Sakanalah yang mayande, Oh Roh Kudus bergeraklah. Oh Roh Kudus, ini waktumu. Mari terus ada dalam hadirat Tuhan. Mari terus menyembah pribadi.
Thank you, Jesus. Kami percaya Engkau sedang bergerak di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh-Mu menguatkan setiap kami. Oh Tuhan Yesus, kami butuh Engkau lebih dari segala. Kami percaya firman-Mu. Engkau berkata, janganlah takut sebab aku menyertai Engkau. Janganlah bimbang hatimu sebab aku ini Allah-Mu. Tuhan, kami pegang firman-Mu. Kami percaya pagi hari ini bahwa Engkau Allah Immanuel. Lewat keadaan apapun kami ya Tuhan, Engkau Immanuel. Engkau Allah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Immanuel. Oh. Namanya Immanuel. Oh, Immanuel. We call upon your name, Jesus. Immanuel. Sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu, panggil namanya. Oh Immanuel. Yes, dia Immanuel. Tuhan bersama singer nyanyikan Ya Allah yang masih bekerja sampai hari ini. Dia Tuhan yang menyertai hidupmu. God is with you. Lewat keadaan apapun saat ini Tuhan ada bersama dengan engkau. Berapa banyak engkau mengalami hal-hal yang di luar batas pikiranmu. Berapa banyak engkau saat ini merasa sendiri. Tapi percayalah, dia Tuhan Immanuel. Ya.
ada bersama dengan Engkau. Siatat kaya lama ya lama ya lama. Angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan, panggil namanya. Raja di atas segala raja yang menyertai hidupku dan hidupku. Dialah Immanuel yang layak terima segala hormat pujian. Bagimu Tuhan, Engkau Allah yang layak terima segala hormat pujian kemuliaan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau mengangkat tangan, kami mau mengangkat tinggi-tinggi panji bagi Engkau Allah, Raja di atas segala raja. Engkau yang mau memuji Tuhan dengan saya katakan, amin, haleluya. Jaminan hidupku. Sama-sama, berjalan bersama. Oh, kami tak akan gentar Tuhan. Kau beriku
lambaikan tanganmu tinggi buat Tuhan. Dia panci keselamatan, Dia benteng hidup kita. Amin. Benteng hidupku akan ku takut kamu sertaku. Siapa namanya? Yesus jaminan hidup, Kau kekuatanku, topang hidup, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Mau selalu bersyukur sebab cintamu Berapa padaku. banyak kau mau bersyukur? Takkan pernah Angkat tanganmu ke surga, berubah. pandang Yesus. Hatiku percaya walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, Amin. namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan atasku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, malam kebenaran dan kota berlindung. Kau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. sekali lagi buat Tuhan, katakan Tuhanlah kekuatan atasku, ya gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Kau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, Amin. gunung-gunung Kami tetap percaya kasih setiamu tak pergi dariku. oh, kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Berapa banyak mau percaya Yesus? Hatiku percaya walau bumi bergoncang Dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau melompat buat Tuhan. Kau selalu
kasihku, tercipta padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, gedung-gedung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang panjang bagi nama Yesus. Silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Engkaulah Allah tempat kami menaruh percaya. Engkaulah Allah Tuhan yang sanggup membuat mujizat dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab itu kami memuji, menyembah Engkau, Allah kami yang dahsyat dan besar. Thank you, God. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Mari sama-sama angkat pujian. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, Kau luar biasa yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat Tuhan Bapa kami yang di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur dan terima kasih buat segala kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang selalu ajaib bagi kami.
Terima kasih Tuhan, pada saat malam hari ini kami boleh datang lagi menghadap tata kudus-Mu, kami boleh menyanyikan pujian penyembahan bagi-Mu Bapa. Kiranya nyanyian pujian kami ini boleh terdengar oleh-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mau duduk diam, membuka hati dan pikiran kami untuk Kau bentuk dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah pada setiap kami dan urapi setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali saya boleh berada di tempat ini dan bertemu dengan saudara Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati dengan kesehatan yang melimpah-limpah, dengan berkat-berkat yang tercurah dari sorga. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan judul, Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran 33 ayat 12 sampai dengan 23. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan aku mengenal engkau, tetapi jawabnya, perlihatanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memang memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin. Ya. Hari ini saya akan mau kita semua belajar tentang bagaimana kita berjalan bersama Tuhan. Apa goal dan tujuan hidup kekristenan kita? Bukan karena waktu sakit saudara kita disembuhkan. Bukan karena waktu kita miskin dijadikan kaya oleh Tuhan.
goal dari seorang kekristenan adalah ketika kita menemukan jalan Tuhan. Ya, jalan yang bagaimana? Jalan yang tepat di dalam hidup kita. Jadi jalan Tuhan yang tepat di dalam hidup kita. Kristen adalah ketika kita menemukan jalan Tuhan yang tepat. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, disitulah mujizat Tuhan dinyatakan. Tapi ketika kita mencari mujizat, ya, mencari mujizat lebih dulu, maka kemungkinan kita tidak akan menemukan jalan Tuhan. Ya, tapi waktu kita mencari jalan Tuhan, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Dalam kisah dari Keluaran pasal 33 ini, ya, menceritakan ketika Allah sedang marah dan berduka karena hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Padahal Allah telah bertindak dan memelihara mereka, ya, ketika mereka ada di tanah Goshen. Tanah Goshen itu adalah suatu daerah di Mesir, saudara-saudara. Ya, yang Goshen itu adalah tanahnya subur, ya, tanah yang diberikan oleh Raja Fir'aun kepada Yusuf, ya, untuk ditempati oleh sanak keluarga Yusuf sebagai pendatang yang dan orang asing yang pada waktu itu mereka mengalami bencana kelaparan dan pindah ke Mesir, ya, waktu itu. Mujizat demi mujizat dialami oleh bangsa Israel. Ketika Musa akan membawa keluar dari negeri Mesir, akhirnya Allah mengambil semua anak sulung bangsa Mesir, baik manusia ataupun hewan, ya, semua anak sulung mati. Hingga Raja Fir'aun mengizinkan kepada Israel untuk keluar dari tanah Mesir, untuk mereka pergi ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Ya, tetapi bangsa Israel tetap berkelakuan jahat di mata Tuhan. Ya, bahkan ketika Musa disuruh naik ke gunung, ya, ke Gunung Sinai, ya, dan ketika Musa sudah ditunggu-tunggu, enggak datang-datang, enggak balik-balik, maka mereka membuat patung dan menyembah patung berhala tersebut. Ya. Dan Allah menyuruh Musa memisahkan siapa yang menyembah Allah dan siapa yang tidak menyembah Allah dan siapa yang menyembah berhala. Mereka dilakukan pemeriksaan, ya, seperti itu, ya. Jadi mereka dipilih mana yang menyembah Allah, ya, mana orang-orang yang tidak menyembah Allah, dan didapatilah bahwa orang Lewi tetap setia kepada Tuhan. Orang-orang Lewi tetap menyembah Tuhan Allah. Ya, mereka yang tidak menyembah Tuhan dan mereka yang menyembah berhala langsung mendapatkan hukuman dari Allah. Musa memimpin bangsanya dalam perjalanan ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu berlangsung selama 40 tahun. Musa tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan Musa mengandalkan kekuatan Tuhan. Musa berdoa kepada Allah untuk bangsa Israel agar bangsanya mendapat kasih karunia dari Tuhan. Sebab itu apa yang dapat kita pelajari dari doa-doa Musa kepada Allah? Yang nomor 1, doa Musa kepada Allah. Nomor 1, minta kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan jalannya. Keluaran 33 ayat 12 dan 13. Musa sangat bersungguh-sungguh memohon agar Allah
mengabulkan permohonannya, yaitu supaya Musa bisa hadir di tengah bangsa Israel dalam sisa perjalanan mereka menuju Kanaan. Walaupun umatnya sering membangkitkan amarah dari Musa, terlebih membangkitkan amarahnya Tuhan. Karena bangsa Israel adalah orang-orang yang tegar tengkuk, angel diatur, dan susah untuk dikasih tahu, saudara-saudara. Musa sedang menanyakan perihal tugas yang diberikan Allah kepadanya, yaitu untuk menyuruh bangsa ini berangkat. Tadinya bangsa ini berdiam di padang gurun, saudara-saudaraku. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sendiri yang menyuruh aku, dan tidakkah Engkau mau mengakui aku? Kata Musa, aku sedang melakukan tugasku. Jadi bukankah aku harus memperoleh penyertaan darimu ya Tuhan? Saya mau menyelesaikan tugas saya Tuhan. Itu kata Musa. Aku tak tahu harus berbuat apa dan bagaimana aku harus menyelesaikannya. Aku perlu petunjuk-Mu Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan menunjukkan jalan bagiku. Musa meminta petunjuk kepada Tuhan untuk dapat mengerjakan dan dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang sangat besar itu. Membawa bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir dan sekarang menuju tanah perjanjian. Tanah Kanaan, tanahnya orang Filistin, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan Musa mendapatkan perkenanan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Saat Musa minta petunjuk dari Tuhan dan dapat untuk dapat mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan itu. Musa mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Jadi ingat saudara-saudaraku, kalau Tuhan yang telah panggil saudara untuk suatu pekerjaan Tuhan, baik itu pekerjaan kecil atau pekerjaan besar menurut saudara, ia pasti akan memperlengkapi saudara dengan bantuannya apa yang saudara perlukan. Ketika saya memulai dalam panggilan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, saya belum banyak bisa melakukan ini dan itu. Saya tidak bisa apa-apa. Saya berdoa sungguh-sungguh minta petunjuk dari Tuhan agar Tuhan memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya kepada saya. Untuk saya bisa mengerjakan, melakukan tugas yang Tuhan sudah percayakan untuk saya kerjakan. Dan Tuhan menambahkan hikmat itu. Tuhan menambahkan kasih karunia-Nya kepada saya. Perhatikanlah saudara-saudaraku, orang-orang yang dengan sungguh-sungguh berencana dan bekerja, berusaha keras melaksanakan tugas mereka. Seperti Musa, dapat dengan iman memohon petunjuk serta kekuatan kepada Allah untuk bisa mengerjakannya. Allah akan memperlengkapinya, Allah akan menambahkannya, Allah akan memberikan segala bantuannya kepada orang-orang yang memerlukannya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mungkin ada keraguan dalam diri Musa, saudara-saudaraku. Dan ia memohon kebaikan Tuhan kepadanya. Ia berdoa kepada Tuhan. Engkau berfirman, aku mengenal namamu. Dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanmu. Di hadapanku. Maka sekarang kata Musa, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu,
Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Allah sungguh mengerti segala keperluan dan kebutuhan Musa. Allah sudah menyatakan perkenanannya kepada bangsa itu, tetapi mereka telah kehilangan kebaikan Tuhan, sehingga Musa pun tidak dapat lagi mengingatkan Tuhan akan janji perkenanannya kepada bangsa yang dikasihinya. Oleh sebab itu Musa dengan gigih memohon, dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah, walaupun semestinya ia tidak layak untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Tapi Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, jika engkau memang hendak berbuat sesuatu kepadaku, lakukanlah itu bagi umatmu. Lakukanlah bagi bangsamu ini. Jadi doa Musa bukan untuk pribadinya sendiri, tapi doa Musa untuk orang lain, bahkan lebih dari itu untuk bangsa Israel. Kasih karunia Bapa yang mulia dikaruniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Setiap kita, setiap orang yang dikasihinya sudah mendapatkan kasih karunia, anugerah. Dan kita semua sudah mendapatkan kasih anugerah yang terbesar dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan kita percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan kasih karunia terbesar, yaitu keselamatan yang diberikan kepada kita. Pengorbanan Yesus yang telah mati di kayu salib telah menyelamatkan kita semua. Itu adalah anugerah, kasih karunia yang luar biasa besarnya. Tidak bisa dinilai dengan apapun, seberapapun, mungkin dengan uang, tidak bisa. Tidak bisa dinilai dengan apapun juga, saudara-saudaraku. Keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan, itu adalah karunia, ada anugerah yang terbesar di dalam hidup kita. Bagi setiap orang-orang yang rela menekankan dirinya, memberikan dirinya untuk pekerjaan Tuhan demi kebaikan banyak orang, seperti yang Musa sudah lakukan, ia akan mendapat kasih karunia dan Tuhan akan memberitahukan jalan-jalannya kepada orang itu. Perhatikanlah, petunjuk ilahi merupakan salah satu bukti terbaik akan perkenanan Tuhan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia Allah, kita boleh hidup, kita ada di sini, kita dimanapun kita berada saat ini. Seperti saudara bisa melihat ibadah lewat live streaming ataupun lewat YouTube ataupun onsite di gereja, itu adalah kasih karunia. Hanya oleh karena kasih karunia Allah kita memperoleh petunjuknya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Karena tanpa Tuhan beserta dengan kita, kita tidak bisa lakukan apa-apa. Kita tidak bisa dan kita tak mampu untuk melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Doa Musa yang kedua adalah minta kepada Tuhan agar membimbing dan menyertai. Keluaran 33 ayat 14 dan 15. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15 sebagai ayat pokok dari firman Tuhan hari ini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Itu artinya bila engkau tidak besertaku Tuhan, aku tak mau berjalan. Ada pujian yang telah dinyanyikan oleh
hamba Tuhan yang cukup terkenal, yaitu William Kauntu, beberapa tahun yang lalu, dengan judul Bila Engkau Tidak Besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Seperti itulah nyanyian pujian yang indah, ya, yang bagus, yang sangat indah dan sangat bagus menurut saya. Bila Engkau tidak besertaku, ku tak mau berjalan. Ya, Musa berbicara seperti orang yang takut. Ia membayangkan harus berangkat tanpa penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan. Bagaimana mungkin ya seorang Musa memimpin bangsa Israel yang terkenal dengan kelakuannya yang jahat, dengan tegar tengkuknya, ya. Mengapa Musa takut? Ya takut karena Tuhan tidak menyertainya, takut nanti Tuhan tidak hadir di dalam perjalanannya. Musa tahu tanpa penyertaan Tuhan di dalam perjalanannya yang masih panjang dan perjalanannya yang tidak aman. Ya, bila Allah tidak beserta dengan mereka, ya mungkin Musa juga berpikir lebih baik aku berbaring di sini. Saat itu Musa ada di padang gurun, saudara-saudaraku. Lebih baik aku berbaring atau kami berbaring di sini dan kami mati di padang gurun di sini daripada berangkat ke tanah Kanaan tanpa Tuhan menyertai, tanpa penyertaan Tuhan. Ya, Musa sangat mungkin ketakutan bila Tuhan tidak beserta dengannya. Kejadian ini mirip seperti yang dialami oleh Yakub. Ya, Yakub adalah nenek moyang dari Musa atau bangsa Israel. Ketika itu Yakub bergumul dengan Allah dan katanya, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Waktu itu Yakub bergumul dengan Allah yang ketika itu Allah berwujud jadi manusia dan Yakub bahasa Jermannya meeting, ya dipeting orang itu dan tidak akan melepaskan orang itu. Ya orang itu tidak bisa bergerak karena dipeting, ya dipeting oleh Yakub. Dan Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau sebelum engkau memberkati aku. Wow, dahsyat sungguh Tuhan. Ya Yakub akhirnya diberkati oleh orang itu. Yakub diberkati oleh Allah. Ya, penyertaan Tuhan dinyatakan kepada Yusuf. Ya, dimulai dari Yusuf sebagai seorang pemimpi. Ya, lalu dimasukkan di dalam sumur kering oleh saudara-saudaranya. Diangkat lagi dan dijual ke saudagar Mesir. Dan di Mesir tinggallah dia di rumah Potifar, ya, di rumah Potifar, kepala dari istana kerajaan Mesir. Ya, di sana di rumah itu Yusuf dapat kepercayaan untuk menjadi kepala rumah tangga. Ya, kepala rumah tangganya Potifar. Dan di jenjang yang paling tinggi Yusuf berada sudah di tingkat yang paling tinggi, yaitu di bawah Raja Firaun. Ya. Ini karena apa? Penyertaan Tuhan. Ya, apa saja yang dikerjakan oleh Yusuf, Tuhan menyertainya dan Tuhan menjadikan Yusuf berhasil. Ya.
Demikian juga dengan Daud. Daud berhasil dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertainya kemanapun Daud berperang. Ya, kemenangan demi kemenangan diberikan kepada Daud karena Daud sangat mengandalkan Tuhan. Dan ketika Daud mau berperang, dia selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah bangsa itu aku kejar? Tuhan, bagaimana orang Filistin itu, orang Moab itu, akan ku kejarkah mereka? Aku harus bagaimana Tuhan? Dan Tuhan memberikan petunjuknya, membimbingnya, serta menyertainya, dan memberi kemenangan kepada Daud di saat Daud berperang. Ya, penyertaan Musa juga sungguh luar biasa, bukankah karena Musa berjalan, engkau maksudnya, bukankah karena Tuhan berjalan dengan bangsa Israel, sehingga umatmu ini dibedakan dari segala bangsa di muka bumi ini. Israel dijadikan Tuhan umatnya yang berbeda dari semua bangsa di bumi ini, karena penyertaan Tuhan. Ya, inilah ya, yang benar. Dan inilah perbedaan kita anak-anak Tuhan. Ya, dengan beda dengan anak-anak dunia. Kita dibimbing, kita disertai oleh Tuhan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkahkan kaki. Asalkan kita dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan penyertaannya, bimbingannya. Pasti Tuhan akan melakukan itu kepada anak-anak yang dikasihinya. Katakan amin, saudara-saudaraku. Yang ketiga, minta kepada Tuhan memperlihatkan kemuliaannya. Keluaran 3 ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Setelah Musa mendapat apa yang dimintanya, yaitu mendapatkan petunjuk Tuhan, mendapatkan bimbingan dari Tuhan, mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Musa masih berdoa lagi dengan merendahkan diri. Ya, sebelum Musa masuk dalam perhentian terakhir, Musa masih mengajukan permohonannya kepada Tuhan dan berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katanya, Tuhan, perlihatkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Ya, Musa ingin melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan sekali lagi dalam hidupnya. Ya, ketika Musa berada di Gunung Sinai bersama Tuhan, ia tinggal cukup lama bersama Tuhan di gunung itu. Ia menikmati persekutuan yang akrab. Musa mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan, di mana tidak pernah ada orang-orang di dunia ini yang pernah mengalami seperti Musa, ya, keakrabannya, keintimannya di gunung Tuhan, persekutuan bersama Tuhan. Dan Musa di gunung itu, di Gunung Sinai itu, Musa berpuasa 40 hari, 40 malam untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Pengalaman Musa dengan Tuhan membuatnya ia ingin semakin lebih mengenal lagi, lebih intim lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tentu semua kita ingin mengalami persekutuan yang indah itu, persekutuan yang intim dengan keakraban dan keintiman dengan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang sungguh-sungguh ya mengenal Allah dan bersekutu dengannya, tidak ingin melewatkan hari-harinya ya jauh dari hadirat Tuhan, tidak ingin melewatkan hari-harinya lewat begitu saja,
Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, ingin menikmati keintiman bersekutu dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, dan mereka selalu mendambakan lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi dengan Tuhan, sampai mereka merasakan kasih dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Wow, sungguh luar biasa ketika kita intim dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Saya dapat merasakan keintiman, keakraban dalam persekutuan dengan Tuhan. Sungguh indah, sungguh luar biasa. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang luar biasa. Walaupun pergumulan-pergumulan itu datang silih berganti. Tapi karena Tuhan telah menolong, karena Tuhan sendiri Allah yang berkuasa, ya akan memberikan kasih-Nya kepada kita ketika kita sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh intim bersekutu dengan Tuhan. Ya, bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah kita mau, ya, apakah kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Apa kita sudah puas sampai di sini saja? Aku sudah puas. Aku bisa ke gereja setiap hari Minggu. Aku bisa puas karena aku hari Rabu juga bisa melihat channel YouTube-nya GBI Bethlehem. Bersekutu di sana. Aku sudah cukup Tuhan. Apakah kita sudah cukup menerima kasih dari Tuhan saat ini? Dan beranikah saudara mau mencari Tuhan, mau mencari hadirat Tuhan lebih lagi? Ya. Semakin banyak yang kita terima, semakin banyak juga yang kita minta dari Tuhan. Kalau kita sudah mendapatkan kasih karunia-Nya, kita harus berusaha keras untuk menjaganya. Kalau kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, kita harus memelihara kasih karunia itu, ya, sampai kita dipanggil Tuhan. Dan yang terakhir mungkin bagaimana kita kalau kita sudah menerima kasih karunia yang Tuhan berikan itu harus kita bisa memanfaatkan. Kasih karunia itu harus bisa kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru yang belum percaya kepada Tuhan. Kasih karunia itu sudah Tuhan berikan pada setiap kita. Ya, sesungguhnya apa arti kata di Keluaran 33 ayat 18 itu? Ya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku, biarkan aku melihatnya. Sebenarnya ini adalah kata-kata kiasan yang diucapkan Musa. Musa sangat tahu dan Musa sangat mengerti bahwa tidak mungkin bagi manusia untuk dapat melihat wajah Tuhan. Karena Tuhan penuh dengan kemuliaan. Ya, wajah Tuhan tidak dapat dilihat oleh mata jasmani kita, oleh kasat mata kita. Karena apabila itu terjadi, ya, ada orang yang mungkin memaksakan, ya, itu akan mengakibatkan kematian atau kebinasaan bagi mereka. Di dalam ayat 20 kata Allah, engkau tidak akan tahan memandang wajahku. Ayat 23 kata Allah lagi, engkau akan melihat belakangku. Manusia itu hanya bisa melihat gegere Tuhan, punggungnya Tuhan saja. Gak bisa lihat dari depan, saudara-saudaraku. Ayat 19, tapi Tuhan berjanji, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. Ya, Tuhan sudah berjanji tidak akan menampakkan dirinya dari depan. Karena kalau manusia melihat Allah dari depan, maka binasalah, maka matilah manusia itu. Kebaikan kedahsyatanku akan ada di hadapanmu sehingga nyata. Nabi
Habakuk juga menyatakan ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya. Dan disitulah terselubung kekuatan Allah. Yang Musa inginkan adalah Musa ingin mendapatkan lebih daripada yang pernah dilihatnya ketika di Gunung Sinai. Ketika itu Musa bersama Tuhan di Gunung Sinai. Musa diberi kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Allah menyatakan dirinya dan berbicara dengan Musa lewat suara Allah yang keluar dari dalam tiang awan ataupun mungkin tiang api. Musa dapat mendengar suara Allah secara langsung. Penafsiran-penafsiran yang lain berpendapat bahwa keinginan Musa melihat kemuliaan Tuhan adalah untuk meminta tanda perdamaian dari Allah. Dan meminta juga jaminan kehadiran Allah atas bangsa Israel. Kemuliaan Tuhan memenuhi gereja Tuhan, memenuhi rumah Allah, hadirat Allah. Di rumah Allah, di gereja akan membawa jamahan dan mujizat-mujizat terjadi. Haleluya. Katakan amin saudara-saudara, ketika kita ada beribadah di gereja, di rumah Tuhan, Tuhan menyatakan kasih-Nya, karunia-Nya lewat jamahannya, lewat lawatannya, kehadirannya. Dan mujizat-mujizat terjadi ketika kita datang dan sujud di altarnya. Mari kita minta penyertaan Tuhan dan hadirat Tuhan di rumah kita, di keluarga kita. Mari kita minta penyertaan Tuhan atas pekerjaan kita, atas segala usaha kita. Minta kepada Tuhan untuk pelayanan kita, untuk studi kita, maupun segala sesuatu. Mari kita minta kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri akan membimbing kita, menunjukkan jalan-jalannya, membimbing dan menuntun kita, menyertai kita. Dan sampai pada akhirnya Tuhan menyatakan kemuliaannya pada setiap kita yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh dahsyat dan ajaib bagi kami. Kami merindukan Engkau Tuhan, untuk menunjukkan jalan bagi kami Tuhan. Kemana kami harus melangkahkan kaki kami, kemana Tuhan, dan bagaimana kami harus menyelesaikan pekerjaan kami. Kami harus menyelesaikan segala sesuatu, tugas-tugas kami. Apa yang sudah Kau percayakan bagi kami. Kami minta kepadamu Tuhan, bimbingan-Mu, tuntunan-Mu. Terlebih itu Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami takut Tuhan bila Engkau tidak beserta denganku Tuhan. Ku tak mau berjalan Tuhan. Ku tak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa terus dekat melekat kepadamu dan mencari wajah-Mu sampai kami mendapatkan kasih-Mu, anugerah-Mu itu dalam hidup kami. Dan sampai pada akhirnya Engkau menyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kasih anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, firman-Mu yang sungguh dahsyat dan ajaib. Hamba-Mu berhenti berbicara, kiranya firman-Mu akan terus bekerja di dalam tanah dan hati kami, dalam pikiran kami. Dan biarlah firman-Mu akan terus nyata dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa bagi Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami di sini.
dalam keluarganya, anak-anaknya, dalam pekerjaan yang telah kau percayakan untuk hamba-Mu kerjakan. Dan biarlah hikmat urapan surgawi melimpah atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau berkati semua pekerja-pekerja di gereja-Mu di sini, pelayan-pelayan Tuhan, dan semua sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan tercurah atas setiap mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang letih lesu dan berbeban berat Engkau memberi kelegaan. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, yang mengalami segala sesuatu, mungkin mengalami jalan buntu, Tuhan, Engkau Allah yang kami andalkan. Biarlah Tuhan, Engkau akan membuka jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau memberkati mereka, Engkau buka jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.